Tinggal di kaki Gunung Kawi, keseharian hidup warga desa Selorejo, Kabupaten Malang banyak bergantung pada hasil alam. Sebagian bahkan memanfaatkan bahan makanan yang tergolong cukup sulit untuk mendapatkannya, yaitu sarang lebah madu. Tawon loco atau lebah madu yang akan saya cari di desa Selorejo ini ada di sela-sela atau di lubang-lubang tanah. Nah, makanya memang berbeda nih dari yang biasanya saya temui. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Kawasan hutan pinus yang berdampingan dengan kebun jeruk di desa Selorejo menjadi habitat yang pas bagi lebah madu. Karena memang biasanya tawon itu bersarang jauh dari aktivitas manusia, makanya kita harus masuk-masuk ke dalam hutan seperti ini. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih. Nih, memang kalau misalnya dilihat madunya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya yang saya cari adalah larvanya yang putih-putih ada di dalam ini. Tuh, kalau larvanya ada banyak. Karena hasilnya belum banyak, kami melanjutkan pencarian ke lokasi lainnya. Bel, ini ada Bel. Udah kelihatan nih dari banyaknya lebah yang terbang dan dari suaranya juga. Berarti ada di sekitar sini. Sarang lebah madu yang sudah berusia 3 bulan seperti ini sudah menghasilkan madu. Saya pun tergoda untuk mencicipinya. Enak nih. Namanya madu murni udah pasti enak banget. Dia memang ciri khasnya itu ada rasa pahit-pahitnya, jadi nggak cuma manis. Selain madu, larvanya pun dapat dimakan mentah. Nah, ini larvanya memang sangat kecil sekali. Ini nih bisa langsung dimakan. Ini yang nantinya bisa menjadi royal jelly. Kita coba ya. Asem. Tapi ini kalau diolah enak rasanya. Enak. Beneran. Penasaran saya jadinya. Ini tadi saya udah nyobain larva langsung dari sarangnya. Nah, tapi larva itu ternyata bisa diolah menjadi olahan yang khas. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Masyarakat di sini biasa memanfaatkan sarang lebah untuk diolah menjadi botok. Sekarang saya mau mengolah botok tawon loco. Nah, ini memang harus dikukus terlebih dahulu sama sarang-sarangnya, baru nanti bisa diolah. Proses pengukusan seperti ini dilakukan untuk memastikan sarang lebah benar-benar higienis. Selain itu, dengan dikukus, tekstur sarang pun menjadi jauh lebih lunak. Wah, ini larvanya udah mulai keluar-keluar. Itu tandanya sudah matang atau sudah siap untuk diproses selanjutnya. Ini berarti nggak perlu lama-lama ya, Bu? Jadi 5 menit sampai 10 menit aja ini udah seperti ini. Dari warnanya udah berubah juga. Bumbu halus untuk menu yang satu ini terdiri dari bahan-bahan sederhana, dengan ciri khas kemiri dan parutan kelapa. Kemudian bumbu ditumis bersamaan dengan sarang lebah. Tidak perlu menunggu lama, botok sarang lebah pun matang dan siap untuk disantap. Ini bumbunya memang terasa sekali, tapi kalau dari tekstur rumah tawonnya itu memang unik sekali. Dia ada krenyes-krenyesnya, tapi dia aslinya itu nggak ada rasanya ya, Bu? Iya. Hambar. Jadi kebantu dengan bumbunya. Ini nih, masakan unik yang
saya temui di sini. Luar biasa. Tingginya protein dan beragam vitamin yang terkandung pada sarang lebah membuat olahan ini tepat untuk dikonsumsi. Namun, supaya tidak berefek negatif bagi tubuh dan merusak populasi lebah, penting untuk tetap bijak dalam memanfaatkan serangga ini. Botok tawon loco ini merupakan makanan yang unik menurut saya. Dan yaitu dianggap khas oleh warga sekitar karena seringkali dihidangkan di acara-acara khusus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Memiliki luas lautan mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi, Indonesia adalah negara dengan lautan terluas ke-6 di dunia. Ini dia lokasinya, Muara Ketingan. Jadi memang angin dan juga gelombangnya itu cukup ekstrim, tapi kita harus tetap turun karena ini nggak terlalu dalam kan, Pak? Enggak dalam kok. Kita buktikan saja lah ya, dalamnya seberapa kira-kira. Yuk. Masyarakat Muara Ketingan, Sidoarjo, Jawa Timur biasa mencari salah satu biota kerang yang terkenal dengan nama kerang kupang. Yuk kita turun. Pelan. Mana, Pak? Ini pegang, ini pegang. Benar berarti tidak terlalu dalam. 1 meter kemungkinan dari sana. Kira-kira 1 meter. Jadi waktu yang pas untuk mencari kerang pada saat surut seperti ini. Airnya segini tuh termasuk surut, berarti bisa lebih surut lagi, Pak? Ya bisa. Sebenarnya bisa lebih surut lagi, tapi segini udah cocok. Ayo Pak, kita ambil. Ya. Kerang kupang atau Corbula faba hidup di lumpur asin. Habitat kerang kupang putih itu memang di muara seperti ini. Jadi tantangannya gelombang yang tinggi, angin yang kencang, dan permukaannya ini penuh dengan lumpur karena dia udah dekat dengan laut. Kerang ini memang banyak ditemukan di perairan pantai utara Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Ada hilang. Oh iya udah dapat. Ya. Cepet banget dapetnya, jadi memang banyak sekali di sini. Ini di bawah saya nih memang banyak banget. Berasa di kecil-kecil. Disebut kupang karena memang kupang adalah istilah yang merujuk pada kerang berukuran kecil, seukuran beras atau kacang kedelai. Ini kalau dilihat-lihat, dia bentuknya sangat kecil sekali. Mirip kayak biji congklak. Pak, ya kan? Bisa buat congklak kali kita ini. Lucu loh, warnanya putih. Dan katanya, kalau yang warnanya hijau ini, dia justru udah mati. Meski kecil, kerang kupang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Sifatnya yang suka bergerombol membuat kerang ini termasuk makhluk invasif, yakni mampu menguasai satu wilayah. Kalau dapat nih, kita raba-raba dulu. Jadi setelah didapat, karena banyak sekali lumpurnya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Sesar merupakan jaring sekaligus alat utama yang digunakan untuk menyerok kerang kupang. Dan lagi di atas sana. Menarik sekali nih. Jadi selain bawa alat ini, sesar, kita juga bawa jerobong beserta bannya. Jadi setiap kemanapun kita pergi, tinggal masukin aja kerangnya ke dalam sini. Waktu yang ideal untuk mendapatkan kerang kupang adalah ketika air laut surut atau pada sore hari. Hal tersebut tentu juga sebagai cara supaya tidak terlalu terpapar panasnya sinar matahari. Ini nih, memang salah satu keuntungan kita membawa ban ini. Karena sambil diikat di pinggang Bapak. Jadi dia nggak akan pergi kemana-mana, selalu mengikuti kita. Kondisi airnya sudah semakin surut, jadi kita harus segera pulang. Kalau tidak, ini nanti kena lumpur, kita nggak bisa pulang, terdampar.
Airnya habis. Supaya bisa dikonsumsi, kerang kupang mesti diolah terlebih dulu dengan cara direbus. Ini sekarang kerang kupangnya mulai ke dalam proses pengolahan. Jadi yang pertama harus dibukain dulu cangkang-cangkangnya ya Pak. Iya. Jadi nanti diambilin dagingnya. Prosesnya cukup panjang. Di desa Balongdowo, Sidoarjo, hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kerang kupang. Setelah diaduk-aduk langsung kelihatan nih antara cangkang kerang dan juga dagingnya terpisah semuanya. Sambil dipindahkan, sambil menunggu dia agak sedikit dingin. Pada proses perebusan ini, tidak semua daging kerang bisa terlepas dari cangkangnya. Sehingga sebagian lagi harus melalui proses pencucian. Membersihkan cangkang kerangnya juga harus dengan tenaga supaya daging-daging yang nempel itu akan lebih cepat keluar. Nah, kalau seperti ini sudah bersih semuanya. Daging-dagingnya ada di bawah, nanti tinggal diambilin aja. Cangkangnya berarti dibuang, Bu. Dibuang saja. Dalam sehari, tempat pengolahan kerang kupang ini bisa merebus hingga 1 kuintal kerang. Sudah sebanyak ini. Jadi, untuk mendapatkan daging kerang kupang tidak mudah. Prosesnya panjang, harus direbus dulu, diambilin dari cangkang-cangkangnya biar bisa mendapatkan daging yang seperti ini. Habis ini dagingnya mau diolah menjadi sesuatu makanan khas. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu masak sederhana sudah cukup untuk mengolah kerang putih ini. Cukup dimasak sebentar saja, oseng-oseng kerang kupangnya sudah matang. Kayaknya nggak perlu lama-lama, Mas. Iya. Udah berasa aromanya, berarti udah siap untuk diangkat. Perut yang sudah keroncongan pun tidak sabar untuk segera mencobanya. Tekstur dari kerangnya itu juga kenyal-kenyal. Enak banget, Mbak. Rasanya yang gurih dan tidak amis membuat saya terus ketagihan memasukkan suap demi suap oseng-oseng kerang kupang ke mulut saya. Setelah dari Wonocolo dan seharian mencari kerang, sekarang ditutup dengan hidangan yang enak banget. Dan ternyata memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah memiliki aroma dan rasa yang khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarik.